Assalamualaikum Pak Yusuf, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Wan, Alhamdulillah saya sehat. Iya, ini ngomong-ngomong Pak Yusuf, bagaimana situasi kelas Bapak akhir-akhir ini? Apakah aman-aman saja keadaan muridnya? Kondisi kelas saya Alhamdulillah kalau dalam pembelajaran mungkin bisa dibilang kondusif Pak. Namun seperti biasa saya masih terus berjuang dalam hal meningkatkan keaktifan siswa Pak. Oh begitu ya. Kemarin Bapak ngomong ke saya, katanya mau bercerita. Mau cerita apa ya Pak? Saya jadi penasaran nih. Oh iya Pak, ini terkait keaktifan siswa di kelas saya. Saya merasa dalam pembelajaran itu saya belum maksimal membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Begitu ya. Terus apa tujuan atau harapan Pak Yusuf dari adanya percakapan kita ini Pak Yusuf? Tentunya saya berharap melalui percakapan ini saya bisa sharing dengan Bapak terkait masalah yang saya hadapi. Iya. Dan semoga Bapak bisa berbagi alternatif untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Baik, tapi maaf nih sebelumnya Pak Yusuf ya, bisa diceritakan dari awal seperti apa permasalahan yang Bapak alami sekarang ini. Nah, gini Pak, jadi dalam kegiatan pembelajaran ini saya amati, saya melihat siswa itu ada beberapa yang masih belum aktif Pak, tidak gairah dalam mengikuti pembelajaran, sehingga itu sangat berdampak dalam proses dan hasil pembelajaran dan kurang optimal saya rasakan Iya, Pak. iya. Jadi dari permasalahan tersebut kalau diukur dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira keadaan yang dihadapi Pak Yusuf ini berada pada skala level berapa nih Pak? Kalau untuk kehadiran keaktifan siswa, saya posisikan ini ada di level 5 Pak. Di level 5 ya. Menurut Bapak nih, level ideal untuk keadaannya untuk kedepannya itu yang Bapak inginnya berada pada skala berapa gitu Pak? Yang Tentunya kalau untuk keaktifan siswa dalam pembelajaran yang ideal menurut saya di level 10 Pak. Level 10, baik Pak Yusuf. Terus apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki masalah yang Pak Yusuf hadapi ini? Tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya akan menganalisis, memetakan apa sih yang menyebabkan siswa itu kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran Pak. Begitu ya. Terus apakah ada rencana atau strategi yang lainnya gitu Pak Yusuf untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi ini? Saya akan mencoba membuat metode pembelajaran dengan model diskusi berkelompok, lalu ditambahkan dengan video pembelajaran dan gambar-gambar yang menarik, dan semoga insya Allah itu akan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Oh baik, bagus sekali Pak Yusuf. Tadi ya Pak Yusuf mengatakan akan diadakan model diskusi dalam pembelajaran. Nah, terus hal apa yang akan segera mungkin Bapak lakukan lah sebagai langkah pertama dalam perbaikan masalah yang Bapak hadapi ini? Langkah awal atau langkah pertama yang akan saya lakukan, tentunya saya akan langsung berkoordinasi dengan rekan sejawat terkait permasalahan ini, bagaimana menyusun strategi atau membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Baik, Bapak akan berkolaborasi ya dengan rekan Iya, sejawat. sekali. Nah, siapa yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi yang akhirnya bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini? Tentunya karena saya guru kelas atas, guru kelas 6, saya akan pertama-tama mengajak berkolaborasi rekan sejawat yang ada di kelas atas, di kelas 4 dan di kelas 5. Iya. Saya akan berusaha berkolaborasi bagaimana untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi tersebut. Ya, jadi berkolaborasi dengan kelas 5 dan guru kelas ya Pak ya, artinya guru kelas 5 dan guru kelas 4. Nah, pada saat pelaksanaan mungkin saja akan ada hambatan nih Pak Yusuf ya. Betul, Pak. Terus bagaimana Bapak akan mengatasi hambatan tersebut? Tentunya yang pertama saya akan berusaha seoptimal mungkin dengan rencana yang sudah saya siapkan. Namun demikian jika ada kegagalan dalam prosesnya, saya akan kembali merefleksi diri, menyusun kembali rencana tersebut dan mengelola semua alternatif yang bisa saya gunakan atau saya ambil sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oh begitu ya. Nah ini dari percakapan kita ini Pak Yusuf ya, apa yang akan menjadi komitmen atau tanggung jawab Pak Yusuf ke depannya? Tentunya komitmen utama saya adalah berusaha semaksimal mungkin agar tercipta keaktifan kelas yang
maksimal dalam pembelajaran di kelas saya. Oh iya. Jadi sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang membahas masalah yang Bapak hadapi? Alhamdulillah Pak, saya merasa semakin bersemangat untuk sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini Pak. Iya. Nah mungkin kedepannya kita perlu sharing ya Pak Yusuf untuk membahas progres ataupun perkembangan dari permasalahan yang Bapak hadapi. Insya Allah minggu depan saya akan sharing lagi dengan Pak Yusuf untuk meningkat keberhasilan rencana Bapak dalam mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Siap. Yang bisa saya bantu Pak Yusuf? Untuk sekarang alhamdulillah sepertinya cukup Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan supportnya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang akan Bapak sampaikan pada saya izin karena sekarang sudah waktunya jam masuk sekolah, anak-anak sudah pada istirahat, mungkin dicukupkan perbincangan kita Pak Yusuf ya. Nanti di akhir atau kita bisa bertemu lagi Yusuf ya. Siapa? Itu saja Pak Yusuf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Mau siapa yang memimpin doa? Mau KM, Fajar atau siapapun itu silakan. Silakan, karena Bapak terima kasih. Sehingga sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekolah semua ya? Alhamdulillah. Baik, sudah siap belajar. Mari kita cek dulu ini. Apa kabar hari ini? Di sini Bapak punya 4 emoji. Emoji. Yang pertama melambangkan kira-kira kalau di sini senang apa? Ada yang merasa dirinya dari mana? Tidak ada? Yakin? Oke. Yang kedua sedang? Sedih. Ada yang merasa sedang bersedih? Sedang bahagia-bahagia saja? Terima kasih. Yang ketiga sedang mengantuk atau lelah? Ada yang merasa dirinya lelah, mengantuk karena mungkin begadang? Atau sudah fresh, siap belajar? Yang keempat sedang bahagia atau semangat? Dari antara 1, 2, 3, 4 ini posisi kalian ada di mana? Yakin? Terima kasih. Berarti kita sudah siap untuk belajar. Mau belajar apa kita hari ini?
mahasiswa. Nah, opal bersayap. Coba opal bisa terbang. Nih. Kita akan belajar tentang bangun ruang, bukan bangun opal, tapi bangun ruang. Kalau di buku catatan atau di buku materi itu ada di halaman 85. Halaman 85. 85. Kita sambil dibuka ya. Ini kan juga bangun ruang. Oke, nah tujuan pembelajarannya ini bukan opal ya nanti. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang yaitu kubus dan balok. Oke, sebelumnya ada yang pernah melihat bentuk kubus? Ada yang pernah main ular tangga? Ular tangga tahu? Yang dilemparkan itu seperti itu apa namanya? Nah, dari itu bentuknya kubus. Dari itu bentuknya kubus. Atau kotak sempurna itu namanya kubus. Bukan apa kalau mandi kita kubus bukan. Itu kubus ya. Itu kubus. Kalau balok, nah ini yang mana ya? Terminal bentuknya balok. Kalau kubus mah kotak sempurna, kalau balok mah agak memanjang. Kira-kira selain terminal apa lagi yang berbentuk balok? Dua room banyak. Nah itu bentuknya balok. Ada lagi mungkin yang lain? Dus makanan biasa. Itu di belakang lain ada. Apa? Apa? Penghapus yang mana? Penghapus yang putih yang biasa kalian pegang itu bentuknya balok. Buku semen juga balok. Oke, nah ini kita lanjut. Pengertian bangun ruang. Boleh dibaca dulu sama-sama. Bangun ruang. Kata kuncinya adalah 3 dimensi memiliki ruang atau volume. 3 dimensi memiliki ruang atau volume. Ini bukan materi. Next. Nah, kita ke ciri bangun ruang. Ini mau diperhatikan saja atau sambil dicatat juga boleh. Ya. Ciri bangun ruang. Sudah disiapkan alat tulisnya? Ciri bangun ruang. Ciri bangun ruang sebagai bangun ruang. Sebuah benda dikatakan sebagai bangun ruang jika memiliki 3 dimensi. 3 dimensi. Kami sedang membawa sebuah bangunan ruang. Pulang dari pasar membawa sebuah benda dikatakan sebagai bangun ruang jika memiliki 3 dimensi. Apa itu dimensi? Apa itu dimensi? Ini contoh sederhana saja dari sini. Bapak punya gambar A dan gambar B. Gambar A ini garisnya ada berapa? 2. Ini garis 1, ini garis 2. Yang B namanya garisnya ada berapa? 3. Garis 1, garis 2, garis 3. Nah, kalau dalam bangun ruang atau bangunan
menggunakan ini namanya dimensi panjang, ini namanya dimensi lebar. Jadi ada dua dimensi, panjang dan lebar. Kalau hanya dua dimensi, bukan bangun doang, disebutnya bangun datar. Karena hanya dua dimensi. Tadi kan ciri bangun ruang itu jika memiliki tiga dimensi. Nah, lihat ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Karena memiliki tiga dimensi, panjang, lebar, dan tinggi, maka dikatakan sebagai bangun ruang. Cirinya itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Buku ini kalau dari perspektif bangun ruang ini maksudnya bangun ruang. Ada panjangnya, ada lebarnya, dan tingginya. Pak, membedakan panjang dan tinggi itu mas? Gampang. Tinggi itu ke atas, panjang itu ke pinggir. Ini kan tadi disebut panjang, karena ke pinggir. Kalau kita balik ke sini jadi tinggi, karena ke atas, gitu ya. Jadi nggak usah bingung, ini panjang apa tinggi ya? Kalau di bawah itu panjang, kalau ke atas itu tinggi. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih tiga dimensi itu? Menurut Ibu Adel, mari perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini. Ini hampir sama. Penghapus di mana anakku? Ini penghapus yang sering menghilang dari kelas. Yuk diperhatikan gambar A dan B. Seperti tadi penjelasan pertama, ini tidak disebut bangun ruang. Akan ada ruangannya di dalam, bukan itu yang dimaksud sebagai bangun ruang. Dimensinya ini cuma ada 1, 2. Bahkan ada yang di atas dan di pinggir. Yang di pinggir ini kan sama dengan yang ini, hanya beda posisi saja. Yang di atas juga sama dengan yang di bawah, hanya beda posisi. Ini ada sisinya 1 dan 2. Berarti dimensinya ada berapa? Bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar. Kenapa? Karena hanya ada 2 dimensi. Sementara yang ini ada sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga. Kalau dikubus namanya sisi, kalau dibalok namanya panjang, lebar, dan tinggi. Kenapa disebut sisi semuanya? Karena ukurannya sama. Syarat suatu benda disebut kubus, ukurannya sama semua. Kalau ini 4, berarti yang ini juga 4, yang ini juga 4. Nah, itu disebut kubus. Jadi kalau suatu saat nanti ada sebuah gambar kubus, keterangannya cuma satu nih. Misalnya keterangannya di sini cuma 3 ada, 3 cm. Kamu gak usah bingung. Kalau yang satu sisi ini 3, berarti yang ini juga 3, yang ini juga 3. Itulah untuk kubus ya. Dimensi kalau yang 2 ini bukan bangun ruang tapi bangun datar. Kalau yang 3 dimensi baru disebut bangun ruang. Seperti ruang ini ya, Mas. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Nah, isi di dalam panjang, lebar, dan tinggi ini ruangan. Gitu loh. Ya, sejauh ini paham? Terima kasih. Nah, ini penjelasannya yang tadi sudah Bapak katakan. Ini sisi, berarti dimensinya hanya 2 sisi. Maka masuk kategori bangun datar. Kalau yang ini ada sisi yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Berarti berapa dimensi? 3. Maka dikategorikan sebagai bangun ruang. Sejauh ini paham? Kalau yang 2 dimensi bangun apa? Kalau yang 3 dimensi? Berarti menangkap apa yang berbeda. Nah, ini untuk balok. Contoh balok. Ini dikatakan balok, ini dikatakan persegi panjang. Kok beda Pak? Yang membedakan cuma dimensinya. Nih, perhatikan baik-baik. Ini ada dimensi panjangnya, ada dimensi lebar. Atau ini P, ini L sebagai lambang. Karena cuma 2 dimensi, berarti masuk sebagai bangun datar. Dan namanya jadi sebagai persegi panjang. Persegi panjang bisa jadi balok? Bisa, tinggal tambah aja dimensinya. Seperti itu. Sementara dikatakan balok karena mempunyai berapa dimensi?
Ada dimensi panjang, ada dimensi lebar, ada dimensi tinggi. 1, 2, 3. Karena sudah 3 dimensinya berarti masuk kategori bangun. Sejauh ini paham? Bisa dilanjut? Sebelum dilanjut coba kalau kubus dimensinya berapa? Apa saja? Kubus. Sisi. Hati-hati terbalik antara kubus dan balok. Kalau kubus sisi dan sisi. Kalau balok panjang, lebar, tinggi. Ada yang begitu balok dan pakai rambutnya sisi. Nah, ini menurut dokter Restu ya. Mari kita berkelana. Oh, ini sangat penting. Harusnya perkenalan. Mari kita berkenalan dengan Bang Bro, kubus dan balok. Nah, ini mau dicatat dulu rumus keliling dan volumenya atau digambar sekalian? Boleh, silakan. Simpel. Ingat, kunci dari kubus itu adalah ukurannya sama. Sudah bisa menggambar kubus? Gampang, cuma tinggal selempel, set. Nah, gampang. Meskipun tidak pakai penggaris, jadi kira-kira saja ukurannya sama. Karena kalau ukurannya berbeda, nanti jadi persegi panjang, nanti jadi bagus. Gambarnya jelek nggak apa-apa, namanya juga belajar. Itu di garis bawah ya, yang rumus keliling dan rumus volume. Dan yang bawah apa-apa. Masih ada yang kesulitan menggambar kubus? Kamu boleh bikin 2 garis atas, nah yang bawah ini agak menonjol dikit dan jangan sama. Tarik garis. Di sini 3 garis lurus juga. Untuk yang ini bawah jangan sampai di sini, setengahnya aja di sini. Selebel. Kalau baru cium ayam beliau, kita sudah tahu membuatkan di sana ya. Ada rumus keliling, ada rumus volume. Nah ini yang akan penting kita pelajari. Rumus keliling kubus adalah 6 kali S. S itu sisi ya. Bukan menjadi senang kali di sini. Boleh.
Sudah beres? Anak-anakku? Biar kita jelaskan sebentar ya. Kubus. Dikatakan kubus karena memiliki berapa dimensi? 3. Apa saja dimensi kubus? Sisi, dan sisi. Nah, karena dimensinya ini hanya sisi saja, maka rumus terkait keliling dan luasnya juga berkaitan dengan sisi. Yang pertama di sini ada rumus keliling. Rumus keliling ini mudah, cukup 6 dikali sisi. Kalau sisinya 3, berarti ya tinggal 6 dikali 3. Kalau sisinya 10, berarti 6 kali 10. Kalau ini sisinya misalnya 15 cm, berarti tinggal 6 dikali 15 cm. Gampang. Untuk yang ini enggak. Nah, kalau volume sama, insya Allah mudah juga. Rumus volume itu cukup sisi dikali sisi dikali sisi. Atau sisi pangkat 3. Kita ambil yang ini dulu. Kalau misalnya nanti ada gambar di sini sisinya 2 cm, berarti volumenya cukup 2 dikali 2 dikali 2. Simpel. Atau 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 3 berapa kali? 2 dikali 2 sama. Next, kita langsung ke contohnya supaya kalian tidak bingung cara penghitungan. Nah, di sini Bapak punya sebuah balok nih. Ya, balok. Apa namanya? Kubus. Diketahui sisinya itu. Berarti kalau satu sisi ini 3 cm, sisi ini berapa? 3 juga. Yang ini? 3 juga. Kalau ditanya tentang keliling, keliling itu rumusnya adalah 6 dikali sisinya berapa ini? 3. Berarti 6 dikali 3. Udah, 6 kali 3 itu 18. Udah kan? Kalau di sini sisinya 4, berarti 36 dikali 4. Berapa? 24. Ini untuk keliling. Kalau untuk volume, seperti tadi rumusnya adalah volume itu sisi dikali sisi dikali sisi. Ini cara yang pertama dulu ya. Ini cara yang kedua. Karena sisinya tadi adalah 3, berarti cukup 3 dikali 3 dikali 3 berapa? 9. 9 kali 3 27. CM-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti 27 CM 3. Nah, jangan lupa ini nih. Kalian itu suka lupa di satuan. Jadi 27 ya, atau 27 CM saja. Padahal satuannya adalah CM 3. Kalau di sininya 2, berarti CM berapa? 2. Kalau di sininya 1, berarti CM 1. Tidak bisa ditulis. Ya. Seperti ini. CM-nya kan cuma 1, tidak ditulis. CM 1 enggak. Kalau 2 baru ditulis atau 3. Nah, ini boleh dicatat dulu ya. Untuk bahan nanti perbandingan kalian. Mau digambar? Apa langsung dicek ini aja? Silakan. Mana yang lebih cepat dan lebih mudah bagi kalian, Bapak Ibu? Ya. Yang penting slow down. Hati-hati terbalik antara keliling dan volume ya. Kubus itu kelilingnya 6 dikali S atau 6 dikali sisi. Kalau volume sisi dikali sisi dikali sisi. Ini harus agak tertib dan santai, jangan berasa kusuk. Takutnya nanti menghitung keliling pakai rumus volume, otomatis jawabannya juga akan salah.
Insya Allah ini mudah. Kalau 96 insya Allah. Dua kali notifikasi. Untuk cara yang ini dengan cara yang kedua sebetulnya sama saja. Jadi nanti pada saat pengerjaan soal, kamu mau pakai cara yang pertama silakan, mau pakai cara yang kedua juga sama. So hasilnya juga sama kan? Sudah aku? Bisa dilanjutkan? Jadi rumus keliling bus itu adalah rumus keliling. Kalau rumus volume? Itu akan ada pertanyaan. Menyatakan mandiri, jadi mohon lihat. Ya. Bisa dilanjut? Oke. Kita menuju. Nah, ini boleh dicoba. Boleh dicoba. Bapak punya sebuah dadu dengan dimensi sisinya 4 cm. Kira-kira kelilingnya berapa? Volumenya berapa? Bagi dua aja berkelompok yang ngerjain keliling siapa, yang ngerjain dua siapa, volume siapa. Ini kan ada 4 orang nih, 2 orang ngerjain keliling, 2 orang ngerjain volume. Jadi biar satu kali pengerjaan kalian dua-duanya. Jadi yang mengerjakan keliling siapa? Keliling depan, volume kerja. Nah gitu aja bagi-bagi aja. Jadi biar lebih cepat dan mudah. Siapa yang mengerjakan keliling? Volume. Oke, lanjut. Mantap. Yang mengerjakan keliling siapa bro? Sama? Ini keliling, kamu volume. Berarti Nova dan balik keliling gitu. Ini adalah kamu keliling pun 6 kali baru kan tapi 6 kali dan beres belum rumusnya nanti jawab ini sekali kamu pakai ini boleh mau pakai kemarin silakan mau pakai saya silakan sama aja. Sudah ini? Yang ini siapa? Yang ini berapa? Yang volume? Lagi. Yuk tinggal lihat cepat kali 4. Kita lihat dulu. Sudah? Ini? Volume? Sudah?
Tuh kan? Barusan Bapak bilang. Jangan lupa satuannya ya. Yang volume siapa tadi? Yuk, yang empat, terlibat. Yang empat tadi. Sudah beres anak-anak? Kita siapkan deh. Di sini kita siapkan dulu. Yuk, sebuah kubus dengan sisinya 4 cm keliling. Maksudnya terus keliling itu apa? 6 kali sisi. Berarti sama dengan 6 dikali 4 cm. Berapa bro? 24 cm. Sudah sama jawabannya ini? Terima kasih. Sekarang volume. Kita pakai rumus yang paling sederhana ya. Rumusnya adalah sisi dikali berarti sisinya itu berapa cm? Berapa? 4 cm dikali 4 kali 4 16 kali 4 sama dengan 64 cm. Nah, sudah sama? Alhamdulillah, berarti sudah paham dan sudah bisa. Jadi nanti kalau ada soal jangan tertukar rumusnya. Bisa dilanjut? Bisa. Nah, kalau sudah bisa dilanjut, sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya balok. Boleh digambar dulu sebentar. Karena berbeda kan? Pak, kalau menggambar balok gimana? Lebih gampang, panjangin aja ininya, bikin 2 garis di sini. Nah, udah gitu. Yang ini tinggal garis lurus. Yang ini tinggal setengahnya set lalu tarik. Atau kalau mau dari bawah dulu juga silakan. Pak bikin ini dulu silakan. Berarti ini tinggal nanti miring dikit, tarik garis. Enaknya saja kalian seperti apa menggambarnya. Kalian rumus keliling dan volume. Keliling kubus 6 kali sisi. Volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Untuk balok ini harus lebih teliti karena rumusnya hampir mirip. Banyak yang keselek, banyak yang terbalik antara keliling dan volume. Bagus, mantap. Dan kalau Bapak dulu belajar sambil bawa stabilo, jadi yang penting lebih tadi warna. Kan stabilo ada yang warna ya. Ini rumus di warna atau pengertian di warna. Jadi enak kalau jadi kok berwarna. Sudah anak-anakku? Mari kita
bahas sama-sama. Kalau tadi kubus dimensinya apa saja? Isi dan nah, rumus kelilingnya adalah kubus. Kalau rumus volumenya sekarang kita akan membahas tentang balok. Balok itu dimensinya ada P, L, P adalah L, T. Karena dimensinya adalah P, L, dan T, maka rumusnya juga berkaitan dengan P, L, dan T. Tidak mungkin ada rumus balok yang berkaitan dengan sisi. Kenapa? Karena dimensinya bukan sisi kalau balok. Begitupun kubus. Rumus kubus itu tidak mungkin berkaitan dengan panjang, lebar, atau tinggi karena dimensinya bukan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini ada rumus keliling. Ini gampang sebetulnya. Rumus keliling itu dalam kurung P ditambah L ditambah T dikali 4. Jadi kalau panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 4, ya udah tinggal ditambah aja. 2 tambah 3 tambah 4. Berapa 2 tambah 3 tambah 4? 9 tinggal dikali 4 sekarang 36. Ingat keliling ya, yang ditambah-tambah itu keliling, yang dikali itu volume. Takutnya nanti kalian terkali. Keliling itu cukup panjang ditambah lebar ditambah tinggi dikali 4. Udah tinggal itu aja. Kalau panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 4, berarti tambahkan dulu semuanya, hasilnya baru dikali 4 ya. Itu untuk keliling. Nah, kalau volume lebih gampang. Tinggal dikali semuanya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Yang ditambah lalu dikali 4 itu keliling, yang dikalikan saja itu volume. Nah, langsung ke contoh aja di sini. Bapak punya sebuah balon dengan panjangnya berapa? Lebarnya, tingginya, kita bahas kelilingnya dulu ya. Untuk keliling, karena tinggal ditambah P ditambah L ditambah T hasilnya dikali 4, gitu kan? P ditambah L ditambah T hasilnya dikali 4. Berarti panjangnya ini 5, lebarnya 4, ditambah tingginya 3 dikali 4. 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 itu 12. Ini kan sudah dijumlahkan semua hasilnya 12. Tinggal 12 dikali 4. Berarti 40. Seperti itu. Ingat kalau untuk keliling P tambah L tambah T hasilnya kali 4. Kalau untuk volume lebih gampang nih. Volumenya adalah cukup P dikali L dikali T. Karena P nya adalah 5, L nya adalah 4, dan T nya adalah 3, tinggal dikali aja semuanya. 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 ini 20, 20 kali 3 itu 60. Jangan lupa satuannya 60 cm. Gitu loh. Boleh ditulis dulu? Silakan. Silakan. Keliling P tambah L tambah T kali 4. Volume P dikali L dikali T. Hati-hati pada balik.
Di hari ini otak kalian akan diisi oleh 4 rumus dan 2 ciri dimensi kubus dan barok. Ini memang berat. Beres? Gambarnya nanti ada di review. Minum, minum. Ini terlalu panas. Itu juga. Oke. Kasih juga ya. Ini beres ya? Pegal nggak ada yang begini? Apa itu pegal? Kita bahas ya. Kenapa ini 5 cm? Karena panjangnya dari mana kata 12 ini? Dari mana? Hasil penambahan panjang, lebar dan tinggi. Dari mana 48 ini? Nah, boleh dicoba. Boleh dicoba. Insya Allah mudah. Sudah ya? Yuk kita bahas. Untuk keliling rumusnya adalah. Yuk yang keliling berbicara. Saya tambah kali 4. Panjangnya berapa? 6 cm tambah kali 6 tambah 5 11 sama 11 tambah 2 13, berarti 13 cm dikali 4 hasilnya adalah 52 cm. Yang mengerjakan keliling sudah sama? Sudah, terima kasih, berarti dapat dipahami. Cara yang volume terus apa? Dikali panjangnya, lebarnya, tingginya 6 kali 5 30 kali 2 60 satuannya yang berapa? Oke, yang mengerjakan dulu sudah sama? Alhamdulillah, tadi sudah kita bisa. Alhamdulillah. Nah, kita punya pasangan yang kasih. Mari berdiskusi kelompok. Tapi sebelum diskusi kelompok, silakan disimpan dulu lagi. Simpan dulu sebentar. Fokus ke depan. Perhatikan kata-kata Bapak. Kita tarik nafas sama-sama ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Ulangi sampai 3 kali, sampai tenang. Fokuskan kembali pikiran. Sekali lagi. Dah, siap ya. Kita akan berdiskusi. Fokuskan kembali. Nah, ini dia. Di sini Bapak punya cara pilih kelompok. Nama kelompoknya mau nama dari apa? Pahlawan, bunga, hewan atau apa? Ayo perhati. Hewan, oke. Hewan apa nama kelompoknya? Yang bagus-bagus ya, jangan kutu, jangan. Yang bagus-bagus. Semut. Oke, ini. Masih nama kelompok semut. Ini. Jangan cincau, yang lain yang bagus. Pas. Ini dan buku-buku aja lah.
Jadi perempuan masa ini. Ini apa? Rajaki boleh di. Apa yang berjalan dengan perempuan? Jangan gila ya. Walau boleh. Ada apa? Ini kelompok apa? Bulan boleh nih. Ya. Di sini nama kelompoknya, nama kelompok tadi dengan kepala, bulan, kupu-kupu, rajaki, ini tadi apa? Rajaki? Semua. Lalu anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4 itu diisi. Untuk yang anggota kelompok diisi nama oleh masing-masing. Ya, lalu Andri lalu. Nah, sudah anak-anak itu? Di PPD kelompok ini Bapak punya 2 bonus, 2 oleh-oleh untuk ya. Ada nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 nomor apa itu? Bukan apa halo? Nomor 2? Pertanyaannya 2, tapi soalnya ada 4. Kenapa ada 4? Karena terus harus dicari diri dan volume. Walaupun juga harus dicari diri dan volume. Karena satu kelompok 4 orang, berarti 1 orang mengerjakan 1. Bisa nih, opal bagian keliling kubus. Volume kubus misalnya restu. Keliling balok misalnya Fahri, volume baloknya misalnya Nadri. Jadi 1 lembar ini tulisannya ada tulisan 4 orang. Bisa dipahami? Pak, saya ini kan bertiga, bagaimana? Silakan lihat tulisannya bagaimana. Sepakat? Kira-kira berapa menit beres? Supaya lebih gampang sih dikerjakan dulu di buku masing-masing. Kalau sudah beres baru ditulis di sana. Sepertinya 10 menit beres ya? Bisa, kalau bisa dimulai. Silakan dimulai. Langsung boleh jawabannya aja Pak. Ini bagi apa? Elsa? Kamu? Oke. Nanti bagian mana? Volume. Halo, kamu berapa? Bus. Kamu apa? Bus. Terus tuh? Nanti kamu beres. Usah langsung aja jawab. Kan sudah ada gambarnya di sini. Jadi nanti kamu pilih yang ini jawab di sini, yang belum jawab di sini. Gak usah gambar ya, langsung aja isi. Kan gambarnya sudah ada yang pakai. Ini sebagai nulis. Kolom balok. Yang kolom bus siapa? Ada yang keliling. Apa keliling? Yang kolom bus berapa siapa? Iya. Kasih kamu keliling. Bus silakan. Nanti yang mengisinya siapa dulu terserah. Yang penting intinya untuk keliling tulis di sini boleh, kolom di bawahnya. Lebih cepat lebih baik. Untuk pasangan yang sempat kita lama semoga setia semuanya baru. Bapak minta 2 orang laki-laki yang bersedia untuk mempresentasikan di depan. Nih, yang itu ya, yang keliling dulu, yang bus. Ini yang bagian laki. Bapak mau yang mana yang keliling apa yang dulu Pak? Keliling silakan. Ini. Aja tepuk tangan. Terima kasih. Untuk yang volumenya siapa yang mau? Mari mau? Mau? Boleh bawa begini silakan. Wah, di momen habis oleh kelompok dia, kelompok Godzilla ya itu kelompok sih. Gorilla nih. Di sini berarti kamu perlu ya? Berarti sekali ini Bapak minta 2 orang lebih Tuhan ya? Untuk yang balok.
Opal, terima kasih Opal. Pak, di sini boleh punya Pak. Nah, ini. Sudah yakin dengan jawaban ini? Mau didiskusikan dulu? Sudah yakin? Sekali lagi Bapak tanya, sudah yakin? Terima kasih. Kita bantu ya, ini dulu. Ini hasil Bapak ya. Keliling itu 6 dikali sisi berarti 6, karena sisinya 7, 6 kali 7 berarti 42. Ya, terima kasih Bro. Yang lain apa boleh cek dulu? Yang lain apa boleh? Sekarang untuk yang volume, rumus volume itu adalah sisi kali sisi kali sisi berarti 7 dikali 7 dikali 7. 7 kali 7 itu 49 cm, 49 dikali 7 itu adalah 343 cm. Nah, tadi Bapak sudah tanya, yakin dengan jawabannya? Tidak apa-apa, namanya juga belajar ya. Terima kasih sudah menjawab, Pak. Ini kurang tepat, nggak apa-apa. Diperbaiki aja ya. Jadi jawabannya adalah 343 cm 3 kubik. Yang sudah betul silakan di checklist, yang belum betul atau kurang tepat linknya. Ini namanya jawaban betul. Jom yang belum betul. Jom. Begini? Kurang tepat? Iya. Oke, sekarang Bapak minta 2 orang perempuan. Silakan jawab itu. Nah, untuk yang malu. Perempuan? Perempuan? Ini mau yang keliling apa yang perempuan? Perempuan, silakan. Yang keliling mau siapa? Mau Ali apa Lisa? Supaya Ali udah di kelompok itu aja lah Lisa. Kalau tadi kan laki-laki banyak dimonopoli oleh kelompok Godzilla ya. Kelompok apa nanti? Oh, bunglon. Ya, tadi kan bunglon dari Godzilla ya. Jauh Pak. Kamu berani keliling ya? Silakan langsung aja. Berbagi lah. Mari kita berbagi aja. Berbagi kegiatan. Terima kasih ini rumusnya nggak ditulis dulu ya. Bapak cuma nanya, kalau ini mau tulis ya silakan. Enggak juga Pak. Terima kasih Lisa. Sudah yakin dengan jawabannya? Sudah yakin? Iya. Terima kasih. Ini sudah yakin dengan jawabannya? Sudah? Mari kita bahas anak-anak. Untuk keliling rumusnya adalah P ditambahkan 8 kali 4. Panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 5. 8 tambah 6, 14 tambah 5, 19. 19 kali 4, 76. Terima kasih untuk jawabannya. Boleh dicek sekarang betul. Untuk volume ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 5, berarti 8 kali 6 itu 48. 48 kali 5 itu 240. Terima kasih. Ada volume yang betul tepat-tepatnya? Cuk. 1, 2, 3. Ini betul berapa? 3. Itu betul berapa? 3. Alhamdulillah. Berarti boleh dikumpulkan nanti ya Pak. Sama hasil aja ambil dulu. Alhamdulillah, tidak 4 tentu 3, alhamdulillah 75 ya. Kalau betul 5 cuma 1, 80 dulu.
Ini Bapak nilai. Yang itu sudah pada ditulis kan? Di sini. Terima kasih Restu. Doa dan restu kami menyertai Restu. Oke anak-anak. Sudah belajar apa saja kita hari ini? Belajar apa saja? Bangun. Lalu? Kubus. Lalu? Terus? Keliling? Keliling apa? Keliling kubus. Lalu kelumuk? Keliling? Kelumuk? Dimensi kubus apa saja? Kalau dimensi mana? Panjang, atau P, L, dan kenapa harus 3 dimensi? Karena kalau 2 dimensi bukan bangun doang, tapi bangun. Ini ada pengingat dari Profesor Jajang. Ciri bangun doang adalah memiliki berapa dimensi? Kubus terdiri dari berapa dimensi? Apa saja? Halo, berapa dimensi? Apa saja? Ini bagian yang dipanggil rumus keliling kubus. 6 dikali? Terima kasih Anda lengkap sekali. Rumus pelubus? Sisi kali? Terima kasih Alia. Rumus keliling balok? Yang betul. Rumus keliling balok? P tambah L tambah T dikali. Rumus pelubal? Untuk balok kalau yang ditambah itu pasti keliling, kalau yang dikali itu pasti volume. Itu cara membedakannya biar kalian tidak pusing. Baiklah anak-anakku yang kucintai dan kubanggakan, saatnya sekarang adalah evaluasi mandiri. Nah, untuk soal evaluasi mandirinya, Bapak sudah ngirim link soal di grup kelas. Jadi silakan kalian diklik lalu akses. Tapi Bapak minta buku catatannya silakan. Buku catatan sambil ini silakan tutup. Nah, fokus dengan soalnya. Di sana ada beberapa soal pilihan ganda. Nilai totalnya adalah 100, ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 15. Ini ada 2 soal yang harus dihitung karena berkaitan dengan volume dan keliling. Ya. Nah, sekarang silakan diklik, sudah bisa diakses, bisa dibuka. Langkah pertamanya adalah diisi nama lengkap. Isi nama lengkapnya. Kalau sudah diisi nama lengkap, silakan klik berikutnya. Silakan diklik berikutnya. Nah, kalau sudah diklik berikutnya, langsung muncul pertanyaannya. Jangan rasa tusuk, jangan asal menjawab. Nilai pertanyaan 100 ya. Nanti di akhir begitu beres tinggal disubmit lalu keluar langsung nilai kalian berapa. Bapak berharap semoga ada yang 100, semoga 100 semuanya lebih baik. Yang hari ini kebetulan HP-nya bermasalah atau tidak bisa menggunakan HP, nanti giliran saja dengan teman yang sudah selesai bekerja ya. Karena link soalnya bisa diakses beberapa kali.
Kamu boleh bilang lagi? Kalau melihat dari kecepatan udara, sepertinya satu orang yang mungkin bisa beres sepertinya. Barangkali ada yang sudah beres. KPM-nya adalah 70, jadi minimal kalian mendapatkan jawaban 70 minimal ya. Sudah? Sudah selesai? Coba duduk samping. Ini skor. Lanjut berapa? 90. Selesai. Ya, nanti kan nilainya ya. Kamu berapa? 90. Ada yang berapa nilainya? 95, terima kasih. Ada lagi yang sudah betul? Berarti salah satu sepertinya. Sepertinya. Sudah? Lihat soal. 90 dari 100 berarti saya naik 90 ya. Tambah 9 ya. Deh, itu dari 90 ya. Alias 95 dari 90. Ya, Bapak berharap ada yang mencapai 100 lagi. Coba, sudah beres? Kirim. Lihat soal. 95. Ingat-ingat nilainya ya. Sudah semua berarti ya? Sudah semua? Iya. Bagus sudah. Ada yang nilai 30? 40? 45? 45, 50? 60? 60, 45, 60, 65. Oh, kompak kalian memang besti ya. Sudah 34, 70. Pas KKM 75. 75. 80. 85. Terima kasih 90. 1 2 95. 1 2 3 4 5 6 7 8 19. Per 8 berarti 50%. Kelas ini nilainya di atas KKM. 4 orang itu berarti sekitar 20% yang di bawah KKM. Yang 45, 65 kalau 35 tadi tidak apa-apa. Nanti bisa dicoba kembali di rumah ya. Menurut kalian nih, dari sekian soal itu yang paling sulit yang mana? Yang berapa? Emang soalnya apa?
bukan bangun ruang, bangun datar. Kalau kubus dan lingkaran. Lingkaran kan bangun datar. Terus Kubus, lingkaran, dan prisma. kubus itu bangun ruang, prisma bangun ruang, lingkaran kan bangun datar. Terus Kubus, balok, dan prisma. kubus jelas-jelas itu bangun ruang, balok bangun ruang, prisma juga bangun ruang. Jadi jawabannya harusnya D. Tapi salah. Tapi salah. Apa itu? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban benar. Tapi intinya kalian sudah sampai di pemahaman yang cukup. Oke ya? Oke, anak-anakku yang bercinta dan membanggakan, terima kasih. Sekali lagi Bapak ingatkan kembali. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Oh iya, coba. Yang nomor 1, ciri bangun ruang, siapa yang mau jawab? Bebas, yang nomor itu. Ciri bangun ruang, apa Adriel? Kubus. Ciri bangun ruang. Oh, ciri. Yang lima. Ciri bangun ruang memiliki Tiga dimensi. memiliki tiga dimensi. Oh, ciri. Kubus terdiri dari dimensi apa saja, saudari Citra? Kubus. Kubus. Kubus dimensinya apa saja? Sisi. Sisi. Sisi kan? Sisi. Atau kira-kira. Ini nomor 3, siapa yang mau menjawab? Boleh lah. Yo, siapa? Balok, balok, balok. Dimensi balok apa saja? Panjang. Panjang. Lebar tinggi. Terima kasih. Nomor 4, boleh nanti. Rumus keliling kubus. 6 kali sisi. Terima kasih. Rumus volume kubus boleh. Mau siapa? Alia. Sisi kali sisi kali sisi. Tepat. Terima kasih. Rumus keliling balok siapa yang masih ingat? Keliling balok. Tambah X kali 4. Terima kasih. Tepat sekali. Terakhir. Rumus volume balok. Yang lain yang belum jawab. Udah jawab belum? Belum apa? P kali L kali T. Oke. Terima kasih banyak. Tapi alhamdulillah ya, pembelajaran kita sudah berakhir. Sepertinya cukup sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Anak-anak yang bercinta dan membanggakan, sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk besok kita akan mempelajari tentang bangun ruang, sisi lengkung, ada kambung, ada bola dan yang lain. Ya, silakan mulai dibacakan dulu. Oh, beres dulu. Lainnya. Yang dikumpulkan nanti dikumpulkan nanti. Ini berdoa aja. Siapakah yang mau memimpin doa? Jadi duluan ini ya dulu. Siap-siap. Boleh. Nanti aja. Silakan saudari Rinti yang cantik. Kita pulang lagi, kita pulang. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan dan di pas pulangnya. Jangan lupa untuk makan, sholat, istirahat, dan jaga kesehatan. Oke. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Wawan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yusuf? Alhamdulillah hari ini sehat. Bagaimana Pak Wawan sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Yusuf. Ini terkait percakapan kemarin kita Pak Yusuf. Kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Yusuf. Siapa? Apakah pembelajaran itu menurut Pak Yusuf yang sudah dilaksanakan oleh Pak Yusuf sudah memenuhi skala 1 sampai 10 Pak Yusuf? Kalau dicapai itu maksudnya. Kalau dilihat dari pelaksanaan pembelajaran kemarin serta dilihat dari hasil berbagai refleksi dan evaluasi, alhamdulillah saya mungkin merasa itu sudah ada di skala atau makanya mungkin levelnya sudah di level 9 untuk yang pembelajaran kemarin. Oh iya, tepat ya Pak Yusuf.
seperti yang saya lihat, anak di kelas Pak Yusuf itu ketika pembelajaran sudah mulai fokus, sudah mulai aktif, terlihat lagi dan mengerjakan kelompok. Anak tersebut sudah aktif ya, dan sudah mempunyai rasa percaya diri untuk mengeluarkan pendapat ataupun bertanya. Nah, baik Pak Yusuf. Nah, strategi apa untuk mengembangkan hal tersebut Pak Yusuf? Mungkin ada strategi lain untuk mengembangkan pembelajaran di kelas Pak Yusuf. Terkait strategi tindak lanjut dari hasil yang kemarin Pak, saya merasa meskipun sudah ada yang berkesimpulan, tapi ada beberapa hal yang bisa lebih optimal lagi. Nah, untuk mengoptimalkan hal tersebut, saya mencoba untuk membuat strategi yang terkait dengan pengelolaan kelas terutama Pak. Lalu untuk yang dapat memacu anak lebih aktif lagi, terutama dalam pembelajaran kelompok. Jadi saya ingin mencoba mencari strategi dan alternatif pelaksanaan pembelajaran yang untuk meningkatkan atau lebih memaksimalkan terkait keaktifan kelas dan pengkondisian kelas. Baik, ya, setuju sekali Pak Yusuf. Jadi untuk keberhasilan pembelajaran di dalam kelas itu terutama untuk pengkondisian kelas ya. Terus dalam materi itu tadi konten ya, Pak, berbagai macam model pembelajaran. Nah, baik Pak Yusuf, rencana apa yang Bapak akan lakukan setelah pembelajaran tersebut? Ini mungkin terkait tindak lanjut setelah pembelajaran Pak, karena saya melihat hasil dan berbagai refleksi hasil pembelajaran bagi siswa dan bagi saya sendiri, terutama dari pencapaian tujuan pembelajaran Pak. Ya. Sesuai dengan yang tadi bahwa saya ingin lebih memaksimalkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, maka rencana kedepannya saya akan menggali berbagai alternatif pelaksanaan metode, model, dan media atau bahan ajar yang lebih dikembangkan supaya anak lebih aktif. Tapi intinya saya ingin melaksanakan dulu uji coba dengan siswa. Jadi sebelum penerapan yang real, saya akan melaksanakan mungkin 1 atau 2 kali uji coba supaya saya mendapat dulu minat dan kemampuan sih kalau menggunakan metode ini lebih aktif atau tidak gitu. Menggunakan model yang ini dengan bahan yang ini, media pembelajaran yang ini akan meningkatkan atau justru makin menurun. Mungkin itu strategi yang akan saya lakukan. Baik, setuju sekali Pak Yusuf. Jadi untuk mengembangkan itu Pak Yusuf ingin coba lagi mengembangkan pembelajaran dengan siswa Pak Yusuf, terus menambah lagi model-model pembelajaran atau media pembelajaran yang ditambah lagi supaya siswa itu lebih aktif, lebih fokus dalam pembelajarannya. Baik, Pak Yusuf, bagaimana nih setelah kita berbincang mengenai problem yang dihadapi oleh Pak Yusuf di kelas, apakah Pak Yusuf sudah merasa nyaman atau merasa plong gitu Pak Yusuf? Alhamdulillah Pak, setelah pertama melakukan perbincangan dengan Bapak sebelum pelaksanaan pembelajaran untuk menghadapi masalah yang saya alami, saya merasa tertantang dan termotivasi untuk menyelesaikan pembelajaran tersebut, sehingga dilaksanakan pembelajaran dengan hasil perbincangan dengan Bapak. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi dan perencanaan yang kemarin telah ditetapkan, alhamdulillah saya merasa puas meskipun secara manusiawi tidak ada yang namanya kesempurnaan. Maka dari itu saya selalu senantiasa ingin lebih mengefektifkan dan mengoptimalkan supaya lebih maksimal lagi. Ya. Baik Pak Yusuf, alhamdulillah saya banyak belajar dari Bapak terkait pembelajaran atau cara meningkatkan keaktifan siswa dan supaya siswa lebih fokus dalam pembelajarannya. Ini dari Bapak saya banyak belajar sekali ya dalam kegiatan pembelajaran Bapak yang dilaksanakan di kelas. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Pak Yusuf? Untuk saat ini mungkin cukup Pak. Insya Allah untuk kedepannya saat saya membutuhkan Bapak, saya pasti akan berkolaborasi lagi dengan Bapak untuk menyelesaikan beberapa masalah. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Karena saya harus menjemput istri saya, jadi saya pulang lebih dulu Pak Yusuf. Siap Pak, sama-sama. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.